membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pecahan yang kita ketahui bahwa pecahan itu merupakan bilangan pecahan. Bilangan yang dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Yang kedua, bilangan pecahan merupakan suatu bagian dari bilangan yang terbagi menjadi bagian yang sama. Pada bilangan pecahan ada yang disebut pembilang dan ada disebut sebagai penyebut. Dapat kita buat simbolnya A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Maka ini dapat dibaca A per B. A per B. Gambaran bentuk pecahan. Gambaran bentuk pecahan setengah. Ini adalah roti bulan dibagi dua. Dibagi dua, maka jadi setengah atau disebut juga bisa separuh. Lalu juga ada gambaran berikutnya adalah tetap roti bulan dibagi 4. Maka roti bulan tadi dibagi 4. Setiap bagian adalah seperempat, ya. Maka yang warna hijau bisa ditambahkan menjadi lambangnya 2/4. Dan contoh satu lagi adalah di mana roti tadi dibagi 8. Oke. Roti tadi dibagi 8. Kita hitung ya. Mulai dari sisi paling atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau yang 8 ini dibagi 4 ya, maka hasilnya adalah 4/8. 1 2 3 4. Hasilnya 4/8. Oke, juga dilambangkan dalam bentuk lain ya, di mana bilangan itu juga bisa dibentuk dalam bentuk gambar garis bilangan. Ini gambar garis bilangan ya. Ini melambangkan artinya panah ke kiri ini tak terhingga. Panah ke kanan juga tak terhingga. Dan di sini simbolnya ya ada angka 0 dan angka 1. Nah, ini dibagi 2, maka hasilnya adalah setengah. Ini garis bilangan. Nah, kalau ke sebelah kiri ini lebih kecil, ke sebelah kanan lebih besar. Contoh kedua, garis bilangan kedua. Kita andaikan garis bilangan ini adalah dari 0 sampai 1 ya, 0. Tadi kita katakan bahwa garis ini adalah garis tak terhingga. Nah, kalau 1/4 dia lebih kecil, arahnya lebih kepada angka 0, sedangkan 3/4 dia mengarah angka 1. Ya, maka 3/4 lebih dekat ke angka 1 dan 1/4 lebih dekat ke angka 0. Kemudian cara membandingkan pecahan ada beberapa cara. Cara pertama, untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Jadi apabila penyebutnya sama, contohnya 3, 1/3, 2/3. Ingat, 1/3 lebih kecil dari 2/3 karena 1 lebih kecil dari 2. Oke, 1 lebih kecil dari 2.
Kemudian cara yang kedua, cara membandingkan pecahan yang kedua, yaitu untuk penyebut yang berbeda harus menyamakan penyebut. Untuk penyebut yang berbeda, penyebutnya berbeda, harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Kemudian cara menyamakan penyebut ada: pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama, hingga penyebutnya sama. Cara berikutnya juga dengan cara mencari KPK dari penyebutnya atau kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan perkaliannya terkecil. Selanjutnya contohnya. 1/4 dibandingkan 1/6. Ingat, KPK tadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 itu sama dengan 12. Dari mana dapat 12? Ingat ya, ini harus disamakan penyebutnya menjadi 12. 4 kali berapa supaya 12? Dan 6 kali berapa supaya 12? Nah, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Ingat, harus dikalikan juga ke atasnya. Maka 1/4 dibandingkan 1/6, 1 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 3 per 12. Dibandingkan dengan 1 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 2 per 12. Maka 1/4 itu sama dengan 3 per 12 lebih besar dari 2 per 12. Sama dengan 1/6. Karena 3 lebih besar dari 2. 3 lebih besar dari 2. Kemudian cara yang ketiga adalah kali silang antara pembilang dan penyebut. Contohnya 1/4 dibandingkan 1/6. 1 kali 6 1 kali 6 dibandingkan 1 kali 4. 6 1 kali 6 sama dengan 6 dibandingkan dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi karena 6 lebih besar dari 4, maka 1/4 lebih besar dari 1/6. Lebih besar dari 1/6. Cara mengurutkan pecahan. Pertama, kita harus menyamakan penyebut, lalu mengurutkan pembilang. Apabila penyebut sama, pembilang berbeda. Contohnya 4 per 9, 8 per 9, 2 per 9, 7 per 9. Nah, ini ada hal yang sama, ini sudah sama ya. 9-nya udah sama. Lalu berikutnya 2 per 9 kita urutkan. 2 per 9, 4 per 9, 7 per 9, 8 per 9.
dan seterusnya. Inilah namanya urutan dari yang paling kecil. Oke, 2/9 lebih kecil dari 4/9. 4/9 lebih kecil dari 7/9. 7/9 lebih kecil dari 8/9. Maka urutannya yang benar adalah urutan dari yang paling kecil. Lalu contoh satu lagi, yang terbesar apabila ditanya paling besar. 8/9 lebih besar dari 7/9. 7/9 lebih besar dari 4/9. 4/9 lebih besar dari 2/9. Maka urutan dari yang paling besar. Ini tanda besar ya. Ini tanda kecil. Nah, kalau ditarik garis ini adalah kecil. Kalau ditarik garis lagi di sini besar. Nah, oke. Itu caranya membedakan kecil dan besar. Kemudian apabila pembilang dan penyebutnya berbeda satu sama lain atau berbeda-beda. Contoh, 3/4, setengah, 2/3, 1/6. Ini pembilang dan penyebutnya berbeda. Oke, pembilangnya ada 3, ada 1, ada 2, ada 1 juga. Sedangkan penyebutnya juga berbeda, ada 4, ada 2, ada 3, ada 6. Maka kalau terjadi seperti ini, kita harus cari KPK terlebih dahulu untuk mempermudah penyelesaian. Maka kita akan cari KPK dari penyebutnya. Ya, 4, 2, 3, 6. Kita cari pertama yang 4. Kita cari kelipatannya. 4 tambah 4 dilipat jadi 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. Lalu yang kedua, nih ya, kita cari KPK 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Oke, kita lanjut kepada yang angka 3. Nah, angka 3, 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Dan yang terakhir adalah angka 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. Maka kita carilah kelipatan persekutuan yang paling kecil, yang sama. Yang sama adalah 12. Ya, 12. 12. Maka ini nanti akan kita buat menjadi per 12. Nah, 9 ya, per 12, per 12, per 12, per 12. Nah, kita kasih dulu bintang. Kita kasih bintang, bintang, dan bintang. Nah, dari mana datangnya 9? 9 datangnya ini tadi 3 kali 4 ya, sama dengan 12. Kalau ini dikali 3, maka ini juga harus dikali 3, maka hasilnya 9. Nah, lalu yang kedua ya, supaya ini 12 berarti dikali 6. Kalau ini dikali 6, maka ini juga harus kali 6. Hasilnya 12 dan juga 6. 6 per 12. Kemudian 2/3. Oke, ini kalau 2-nya dikali 3-nya dikali 4, ya, maka 2-nya juga harus dikali 4. Maka hasilnya 8 per 12. Dan yang terakhir,
Ini ada angka 6. 6 kali berapa supaya 12? Kali 2. Maka 2 kali 1 dan 2 kali 6 adalah 2/12. Nah, inilah KPK-nya tadi, 12. Oke. KPK-nya 12. Lalu kita lihat, karena sudah sama penyebutnya, maka bisa kita urutkan. Oke. Jangan lupa, ini hanya cara ya. Lalu ingat, 2 ini per berapa tadi? 2 ini 2/12 ini. Nah, jadi 1/6. Oke, inilah hasil dari 1/6. Maka inilah bilangan yang paling kecil. Lalu yang 6 ini dari mana? 6 adalah setengah.